warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk berjumpa kembali di majelis ini, melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab yang pertama, yaitu adab at-talib fi nafsihi, ya, adab-adab bagi seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, sampai pada poin nomor 13 ya. Ya, betul lah. Ya, sampai pada poin nomor 13, judulnya At-Tahalli Birrifqi. Hendaklah seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan rif. Rif artinya kelemah lembutan. Kita baca, qala al-mu'allif rahimahullah, iltazim ar-rifqa fil qawli. Berkomitmenlah untuk berlemah lembut dalam berucap. Ya, konsisten, komitmen untuk berlemah lembut dalam berkata-kata. Mujtaniban al-kalimat al-jafiyah. Menghindarkan diri, menjauhkan diri dari kalimat-kalimat atau kata-kata yang terkesan keras. Fa innal khitaba al-layyina yata'allafun nufusan nashiza. Karena ucapan yang lemah lembut itu bisa membuat hati yang sedang marah akan menjadi lunak. Ya, dengan ucapan yang lemah lembut, hati yang keras itu bisa menjadi lunak. Wa adillatul kitabi was sunnati fi hadza mutakatsiratun. Dalil-dalil yang berkaitan dengan ini, maksudnya dengan sifat rif, lemah lembut, ini sangat banyak sekali di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, itu ucapan penulis rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca penjelasan lebih dalam dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Utsaimin, hadzal adab min ahammil akhlaq li talibil ilm. Adab yang satu ini, yaitu lemah lembut, itu merupakan adab yang termasuk di antara akhlak yang paling penting bagi seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Sawa'un akana taliban am mu'alliman, baik dia dalam proses belajar atau dia sebagai seorang pengajar. Ya, jadi baik untuk murid ataupun untuk seorang guru, pengajar, hendaklah berhias diri dengan kelemah lembutan.
Farifku kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lemah lembut itu sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut. Ya, Allah itu maha lemah lembut. Dan Allah mencintai kelemah lembutan di semua perkara. Ya, Allah mencintai kelemah lembutan pada segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu yang memang kondisinya dituntut untuk lemah lembut. Karena nanti akan ada penjelasan dari beliau bahwasanya tidak selamanya lemah lembut itu bisa dipraktekkan di setiap kondisi. Ada secara asal kondisi-kondisi yang kita ini harus berlemah lembut, tapi terkadang kita harus menggunakan kekerasan. Kekerasan di sini bukan berarti ditonjoki, diantemi loh, awas loh ya. Ya, maksudnya ada sisi keras dalam satu kondisi, dan itu dibenarkan di dalam syariat. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi yang lain, beliau mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanahu wala nuzi'a min syai'in illa syanahu. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasi sesuatu itu. Jadi kalau ada sesuatu yang ada kelemah lembutan di sana, pasti kelemah lembutan ini akan menghiasi sesuatu itu, akhlak. Ketika dia lemah lembut, maka akan menghiasi akhlak itu. Tapi sebaliknya, kalau dihilangkan kelemah lembutannya, maka akan merusak sesuatu itu. Ini kata Nabi SAW. Lakin la budda, ini yang kita bahas. Lakin la budda an yakuna al-insanu rafiqan min ghairi da'fin. Bukan berarti ketika kita lemah lembut, maka kita lemah. Ya, jangan sampai lemah lembut diiringi dengan sikap lemah. Amma an yakuna rafiqan yumtahan wala ya'khud biqaulihi wala yuhtammu bihi fahada khilaful hazmi. Tapi kalau ternyata dengan kita berlemah lembut menjadikan orang yang kita ajak bicara itu, membuatnya dia tidak mengambil ucapan kita, atau tidak, atau semakin berlaku kurang ajar kepada kita misalnya, dengan kita berlemah lembut dia jadi semena-mena misalnya, tidak memperdulikan nasihat-nasihat lemah lembut yang kita sampaikan, maka ini menyelisihi maksud dan tujuannya. Jadi ada terkadang orang-orang yang dilemah lembuti, kita nasihati dengan lemah lembut. Secara asal kita menasihati dengan lemah lembut, tapi ternyata kelemah lembutan ini justru semakin membuatnya menjadi-jadi, kita nggak dihargai. Maka yang seperti ini justru menyelisihi maksud dan tujuan dari menasihati itu sendiri, akan merusak nasihat itu sendiri. Bukan itu yang diinginkan. Lakin yakunu rafiqan fi mawadhi'ir rifq. Nah, ini hendaklah lemah lembut itu pada tempat-tempat, kondisi-kondisi yang memang di situ dituntut untuk lemah lembut. Wa anifan fi mawadhi'il unfi, dan kita dituntut tegas, keras pada kondisi-kondisi yang memang kita dituntut tegas. Di antara contoh praktek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyikapi dua peristiwa berbeda. Yang pertama, Arab Badui yang kencing di masjid, ya kan? Yang kedua, menyikapi Mu'ad bin Jabal yang terlalu panjang mengimami sholat. Arab Badui disikapi oleh Nabi dengan sikap apa? Lemah lembut. Sedangkan Mu'ad bin Jabal disikapi dengan keras, dengan kata-kata keras. Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kau mau membuat fitnah wahai Mu'ad? Padahal kalau dipikir-pikir, kesalahannya lebih besar siapa? Kencing di masjid, bayangin itu. Kencing di masjid, melecehkan, menodai kesucian rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi melihat kondisi ini, orang Arab Badui tinggal di pedalaman, jarang dia mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum sampai ilmu kepadanya, maka Nabi menyikapinya dengan lemah lembut. Sebaliknya Mu'ad bin Jabal merupakan sahabat yang dekat dengan Nabi,
sering bermajelis dengan Nabi, banyak mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menyikapinya dengan keras. Ya. Ini kita rasakan sendirian. Nah, guru kita itu, beberapa ustadz kita itu, dulu zaman kita itu masih istilahnya masih ngaji di masjid. Ya, kita terkadang pakai ya awal-awal ngaji mungkin pakai pakai kaos, pakai celana jeans gitu kan. Ya. Itu luar biasa ramah ustadz ini sama saya. Ramah, terus kemudian ya ditanya kabarnya kalau misalnya nggak datang dari mana, pokoknya ramah luar biasa. Begitu saya ya berguru kepada dia dengan serius, ya dengan ya istilahnya berguru kepada dia dengan mendalam, ya kemudian saya mendapatkan banyak ilmu dari beliau, maka kemudian sikapnya berubah menjadi dingin. Ya, sikapnya berubah jadi dingin. Ketika kita melakukan ada kekeliruan-kekeliruan, maka disikapi dengan keras. Ente ngapain begini? Ente kenapa begini? Terjadi perubahan sikap. Kenapa? Karena dulu kita masih jahil, maka disikapi dengan lemah lembut. Tapi begitu kita sudah belajar, kita mendapatkan ilmu, ya, maka disikapi dengan keras. Ya, maka demikian kita melihat kepada awamul muslimin, maka kita sikapi mereka dengan lemah lembut. Adapun kepada tokoh-tokoh kesesatan, tokoh-tokoh ahli bidah, maka kita sikapi dengan apa? Keras. Ya, makanya terjadi perbedaan. Lalu kepada awamul muslimin, ya, kita ucapkan salam kepada mereka, kita bertegur sapa dengan mereka, nggak masalah, karena mereka ini jahil. Namun kepada pentolan-pentolannya, tokoh-tokohnya, maka ini yang kita hajar, yang kita boikot. Kita nggak mau menoleh kepadanya, kita nggak mau berbicara kepadanya. Ya, maka terjadi perbedaan di sini. Kemudian juga ini dipraktekkan oleh para salaf. Ada dua kisah yang mirip, tapi disikapi dengan sikap yang berbeda. Yang pertama kisah Anas, Imam Malik bin Anas. Yang kedua kisah Imam Ishaq bin Rahawai. Kasusnya sama. Imam Malik ditanya tentang sifat Allah. Sifat apa? Istiwa. Ya, ini ucapan Imam Malik insya Allah sudah terkenal. Ketika ditanya kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Imam Malik marah. Ya, beliau menunduk bercucuran keringat seraya menjawab al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ya, Allah beristiwa, makna istiwa sudah maklum diketahui, yaitu apa? Tinggi di atas. Sedangkan bagaimananya Allah itu beristiwa di atas arsy, maka ini yang majhul, tidak diketahui. Mengimani Allah ada tinggi di atas arsy, mengimani Allah istiwa, hukumnya apa? Wajib. Bertanya tentang bagaimananya, maka hukumnya bid'ah. Apa yang dilakukan Imam Malik setelah itu? Diusir orangnya. Ma'araka illa mubtadi'an, tidaklah aku melihatmu kecuali kau ini ahli bid'ah. Maka dikeluarkan oleh Imam Malik dari majelisnya. Ini kisah pertama. Disikapi dengan apa sama Imam Malik? Dengan keras. Ishaq bin Rahawai ditanya dengan pertanyaan yang mirip, cuman beda sifat saja. Yang bertanya adalah seorang pemimpin, seorang amir yang bernama Abdullah bin Thawhir, seorang gubernur. Ada yang tahu sifat apa yang ditanya? Kalau tadi Imam Malik ditanya sifat istiwa, kalau ini Ishaq bin Rahawai ditanya sifat apa? Apa? Bukan. Sifat nuzul. Apa? Turun. Ya. Ditanya sama kaifa yanzil, bagaimana turunnya Allah itu. Tapi Ishaq bin Rahawai tidak seperti Imam Malik. Meskipun pertanyaannya sama tentang bagaimana sifat Allah. Ishaq bin Rahawai dengan lemah lembut mengatakan a'azzallahul amir, semoga Allah memuliakan Anda wahai amir, wahai pemimpin.
La yuqalu lirabbi kaifa. Tidak boleh Allah itu ditanya bagaimananya. Fa innahu yanzil bila kaif. Allah itu turun namun tanpa ditanyakan bagaimananya. Apa pentol kasar apa pentol halus sih? Nah, kenapa terjadi perbedaan tersebut? Karena tadi pemimpin menyikapi pemimpin berbeda dengan menyikapi ahli bid'ah. Ahlu sunnah berlemah lembut kepada pemimpin, namun ahlu sunnah keras kepada ahli bid'ah, kepada penyesat-penyesat umat. Ini yang orang-orang khawarij, demikian juga harokiyun dari kalangan ikhwanul muslimin kebalik menyikapinya. Sama pemimpin sikap mereka gimana? Keras. Tapi sama ahli bid'ah, kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Sama ahli bid'ah, sama tokoh-tokoh kesesatan. Bahkan sekarang antum dapati ikhwanul muslimin memuji-muji Syiah Rafidhah, ya, mesra kepada ahli bid'ah, memuji-muji, bahkan bukan ahli bid'ah lagi, kafir ini Syiah Rafidhah, dipuji-puji oleh ikhwanul muslimin karena yang katanya terdepan membela Palestina, terdepan memerangi Zionis, ya, padahal Syiah Rafidhah berlumuran darah kaum muslimin, ya. Syiah Rafidhah sejarahnya berlumuran darah kaum muslimin. Bahkan nggak jauh dari tahun-tahun kemarin mereka membantai siapa? Kaum muslimin di Suriah dengan jumlah yang lebih besar daripada Yahudi membantai kaum muslimin di Palestina. Kenapa kok masih ada yang ngefans sama Iran? Ya, kalau masih ada ngefans sama Iran, nggak usah ngaji di sini sudah. Karena di sini tak ajari benci sama Iran, benci sama Syiah. Ya, bukan malah mendukung, mencintai mereka. Ya. Baik, kita lanjutkan kata beliau. Maka lemah lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Nah, satu lagi contoh. Nabi Musa menyikapi Fir'aun dengan menyikapi saudaranya sendiri Nabi Harun. Allah memerintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan apa? Lemah lembut. Allah mengatakan dalam surat Thaha, idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas, dan ucapkan kepadanya ucapan yang layyina, lemah lembut. Fir'aun dilemah lembuti. Tapi ketika Fir'aun kembali dari Musa kembali dari gunung, mendapati Bani Israel berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa marah. Dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkan, falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah yang sangat luar biasa. Ya, bahkan Nabi Harun dipegang jenggotnya sampai Nabi Harun mengatakan, ya bena ummi la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Ya, wahai saudaraku, jangan kau pegang jenggotku sama kepalaku, saking gemesnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka Nabi Musa menyikapi dengan keras terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israel, namun Nabi Musa bersikap lemah lembut kepada Fir'aun. Ya, kenapa ada terjadi perbedaan? Karena setiap tempat ada, setiap kondisi ada sikapnya masing-masing. Ya, setiap kondisi harus disikapi dengan sesuai dengan kondisinya. Jangan digasak lemah lembut terus semua kondisi, atau keras terus semua kondisi. Enggak, ada tempatnya masing-masing, maka tempatkan pada tempatnya masing-masing. Ya. Antum kalau kena debu, tangan antum kena debu, maka membersihkannya cukup ditiup, ya hilang debunya. Nggak usah pakai rinso. Tapi kena cat, nah, bisa disebul, sebulan itu, gak bakal hilang gitu. Maka harus dengan keras, menyikapinya harus dengan keras, pakai thinner, pakai ngegas, sampai bikin tangan jadi panas, ya, kering, sampai bahkan mungkin sebagiannya berdarah. Ya, maka masing-masing harus disikapi dengan tempatnya. Wala ahada, kata beliau,
wala ahada arhamu 'alal khalqi minallahi azza wa jalla. Tidak ada yang lebih lemah lembut selain Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang paling penyayang kepada umatnya, paling lembut kepada umatnya. Tapi bersamaan dengan itu, wa ma'adzalik yaqulu fiz zani waz zaniyah. Allah berfirman tentang hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Allah mengatakan, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, maka cambuklah mereka 100 kali cambukan. Ya, apakah terus dikatakan Allah tidak lemah lembut? Hah? Enggak, memang pantas dihukum dengan hukuman demikian. Ya, ini tidak bertentangan. Fakul falikulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada kondisinya sendiri. Setiap kondisi ada sikapnya sendiri. Lau amalal insanu ibnahu birrifqi fi kulli syai'in hatta fima yanbaghi fihi al-hazmu lam yastati' an yurabbiyahu. Kalau seorang bapak misalnya, dia menggunakan kelemah lembutan terus kepada anaknya, maka orang ini tidak akan bisa mendidik anaknya dengan baik. Jadi kalau ada bapak itu senyum terus sama anaknya, anaknya opo pokoknya senyum, ngomong sama anaknya lembut, anaknya berbuat kerusakan, berbuat kemungkaran, berbuat apapun, disikapi sama bapaknya dengan ya, senyum lembut. Jangan gitu nak, nggak boleh nak. Ada loh orang-orang model kayak gitu. Ya, pernah dengar juga seorang katanya pakar parenting, apa yang viral dulu, tidak boleh ngomong jangan kepada anak. Ya, nggak boleh ngomong jangan, nggak boleh memukul, nggak boleh memarahi, apalagi parenting ini. Nah, antum punya anak enggak sih? Kok kayak anak kok sih belajar parenting? Ya kan ada itu katanya pakar-pakar parenting itu, dia memunculkan formula-formula baru yang di situ membuat mental seorang anak menjadi hancur, menjadi rusak. Orang tua nggak boleh ngomong keras, nggak boleh teriak-teriak kepada anak, ya nggak boleh bentak atau nggak boleh marah, nggak boleh ngomong jangan, harus dengan soft spoken. Nah, ini istilah baru ini. Apa soft spoken ini? Lembut. Ya, harus dengan tutur kata yang lembut kepada anak. Terus gimana dengan pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Wadribu ala tarkiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukul mereka kalau meninggalkan sholat ketika usia 10 tahun. Disuruh pukul sama Nabi. Tapi tentu pukulan-pukulan yang tidak menimbulkan cacat. Ya, tidak sampai cacat, tidak sampai menimbulkan bekas, tidak sampai mengeluarkan darah. Tapi dipukul, itu syariat Islam, itu tarbiyahnya Nabi SAW dalam mendidik anak. Kalau mereka tarbiyahnya, pendidikannya orang-orang barat, ya, yang membuat anak menjadi mentalnya rusak, ya, manja. Naudzubillah. Kata beliau, kalau ada seorang bapak yang dia terus-terusan menggunakan kelemah lembutan, maka dia tidak akan mampu untuk mendidik anaknya itu. Falau kasara ibnahu az-zujaja wa fatahal abwaba wa syaqqat thiyaba thumma ja'a al-ab wa wajadahu ala hadhihi al-hal thumma hawala an yu'addibahu bi kalamin layyin ghairi munasibin lihalatihi. Kalau ada seorang anak misalnya mecahin kaca, ya mecahin kaca, atau dia apalah kalau dikondisikan dengan zaman sekarang, mecahkan piring, ya, merusakkan HP atau merusakkan mobil misalnya, ya kan, mobilnya diberetin tak apa. Kemudian ketika bapak mendapati anaknya itu berbuat kerusakan seperti itu, bapaknya hanya menasehati dengan lemah lembut, nggak boleh nak, nggak boleh nak, gitu.
Maka yang seperti ini ya tidak cocok untuk pendidikan sang anak tersebut. Memang harus dibedakan ya antara anak yang masih belum tamyiz dengan anak yang sudah ada akalnya. Kalau anak-anak usia 1 tahun, 2 tahun, ya, mecahin kaca, mecahin piring, ya nggak cocok kalau kita marahi dengan kalimat-kalimat yang keras, nggak paham dia kok. Tapi kalau dia sudah bisa memahami, sudah keluar akalnya, marahi, nggak masalah. Ya, kesian Ustadz, nggak apa-apa. Itu untuk pendidikannya dia. Nah, kita sebagai orang tua saja terkadang menyikapi dengan berbeda. Yang kecil kita sikapi dengan lemah lembut, sedangkan yang sudah besar kita sikapi dengan keras. Contoh misalnya, antum punya 2 anak. Yang satu masih balita usia ya 2 tahun, 3 tahun gitu. Yang satu sudah SMP, sudah SMA. Nah, itu antum gendong yang umur 2 tahun tadi antum gendong. Ternyata dia itu kurang ajar sama bapaknya. Antum dikaplok-kaplok gitu. Jenggot antum ditarik-tarik gitu. Tapi antum menyikapinya dengan sikap yang lemah lembut. Jangan, bapak jangan digituin, sakit. Ya, dengan kalimat-kalimat yang lembut. Padahal itu durhaka sama orang tua enggak itu? Ngaplok gitu. Durhaka sama orang tua. Kurang ajar. Jenggot antum ditarik-tarik gitu. Tapi antum menyikapinya dengan lemah lembut. Jangan habis sakit, jangan ditarik-tarik jenggotnya gitu. Nah, iya, tambah dijak main gitu. Nah, kakaknya yang tadi sudah SMP ngelihat, iya, melo-melo, tarik di jenggot antum. Ya, para antum. Iya, coret dari kakak mungkin itu. Ya, padahal perbuatannya sama, tapi antum menyikapinya dengan sikap yang berbeda. Maka kalau ada orang tua seperti tadi, ini tidak akan cocok dengan kondisinya. Wa huwa yattasifu bi abathin zahir. Seorang orang tua yang mendidik anaknya, memarahi anaknya dengan lemah lembut, maka ini adalah usaha yang sia-sia untuk mendidiknya. Abath, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Fala yakfi hadzal kalam min walidihi. Nggak cukup cuma dikasih tahu, dinasehati dengan lemah lembut, nggak cukup. Harus ada takdib, harus ada pelajaran. Bal likulli maqamin maqal. Kama qala alaihi salatu wassalam, yang tadi kita bahas, muru auladakum bis shalah. Kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka ketika meninggalkan salat. Wahum abna'u ashrin, ketika usia mereka sudah menginjak 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidur mereka. Nah, ketika sudah usia 10 tahun, maka pisahkan tempat tidurnya. Mungkin punya saudari, punya adik, atau punya ya yang beda jenis, pisahkan antara laki dengan perempuan. Lakin idza daral amru bainar rifqi awil unfi fal afdalu ar-rifqu. Fa in ta'ayyana al-unfu sara huwal hikmah. Tapi kalau dibandingkan mana yang lebih afdol, sikap lemah lembut yang didahulukan atau sikap keras yang didahulukan, maka jawabannya apa? Secara asal lemah lembut dulu. Ya, lemah lembut yang didahulukan. Keras itu ketika memang apa? Dibutuhkan. Ya, ketika kondisi memang membutuhkan keras, maka kita sikapi dengan keras. Kemudian kata Syekh Bakar tadi, mujtaniban al-kalimat al-jafiyah, menghindari kalimat-kalimat yang keras. Ai alaihi tajannubul kalimatil jafiyah wal fi'latil jafiyati aidan. Selain menghindari ucapan-ucapan yang keras, maka dia juga menghindari perbuatan-perbuatan yang keras juga. Kemudian kata Syekh Bakar,
Al-khitabul layyin yata'allafun nufusa an-nashizah. Kalimat-kalimat yang lemah lembut itu akan menjadikan hati yang keras akan lunak. Ya, kelemah lembutan itu akan bisa membuat hati yang sudah keras akan menjadi lunak. Dan ini wakil jemaah. Kita baca di sini kata beliau, dan kita pernah mengalami sendiri. Fafil matal alladhi yaquluhul ama al-kalamul layyin yaghlibul haqqal bayyin. Ada pepatah atau ucapan yang tersebar di antara manusia mengatakan, kalimat yang santun itu bisa mengalahkan kebenaran yang ada pada lawan bicara kita. Jadi kalimat santun itu bisa mengalahkan kebenaran yang ada pada lawan bicara kita. Contoh, kita pernah diserempet sama orang. Ya, kita naik motor kemudian diserempet sama orang, sampai akhirnya kita hampir jatuh. Kalau kita langsung apa? Langsung marah itu. Tapi ternyata kemudian orangnya kalau mau kabur bisa dia kabur. Tapi akhirnya orangnya berhenti, kemudian dengan santun, maaf Pak, ya maaf, ya tadi saya nggak sengaja ini. Kita yang benar siapa? Yang salah siapa? Yang salah dia, yang benar saya. Tapi ketika melihat dia lemah lembut seperti itu, maaf Pak, ya ini. Ya, bahkan kita didoakan, ya Pak, semoga dijaga selama perjalanan, selamat sampai tujuan. Kita akhirnya yang tadinya emosi, marah, jadi apa? Jadi lunak. Sebaliknya dulu saya juga pernah nyenggol spionnya orang sampai patah. Spion mobil ini, iya, spion mobil. Lagi macet di situ biasa, ya di tengah-tengah gitu. Ternyata nggak sengaja kena spionnya orang, patah spionnya. Langsung marah orangnya, totet gitu. Dan sudah kita melipir ke pinggir. Orangnya marah-marah. Kemudian kita memohon maaf, ya Pak, saya minta maaf karena tadi nggak sengaja. Ini KTP saya. Nanti kalau saya sudah selesai urusan, nanti saya ganti kerusakannya. Terus dia tanya mau kemana ini. Sampai akhirnya nadanya tadinya tinggi, kemudian jadi rendah, sampai ujung-ujungnya ya udah lain kali hati-hati. Ya, lain kali hati-hati kalau berkendara. Ya udah silakan jalan. Iya. Jadi kata beliau, kelemah lembutan, ucapan yang santun, ucapan yang sopan itu bisa mengalahkan kebenaran yang ada pada lawan bicara kita. Tapi nggak selalu loh ya. Nanti jangan dijadikan pegangan gitu ya. Tergantung, ada memang orang-orang yang hatinya keras, mau disantuni, dialusi kayak apa tetap keras dia, kaku. Nah, ada orang tipikal seperti itu. Tapi ini kita bicara secara umum ya, secara umum. Antum sendiri yang hadir di sini, insya Allah kalau ada orang berbuat salah kemudian dia ini meminta maaf, mengambil hati antum dengan kalimat-kalimat yang santun, sopan, antum pasti akan luluh ya, pasti akan memaafkan dia. Kebanyakannya kayak gitu ya. Tapi kalau dia ini sudah nentang ya, sudah salah terus ya ngegas, wah ini kita semakin apa? Ya semakin gas bisa gitu. Kata Syekh, anna talyinal kalam lil khasmi wa in kana ma'ahul haq yaj'aluhu yatanazal an haqqihi. Kata beliau, ucapan yang lemah lembut yang ditujukan kepada lawan, meskipun lawan kita itu benar ya, meskipun kebenaran itu ada pada lawan kita, maka ucapan lembut santun yang kita ucapkan akan menjadikannya itu turun ya, akan menjadikan dia mengalah, turun. Walaysa ma'nahu innal kalamal layyin yuqtilul haqqa. Bukan berarti maksudnya kita mau membatalkan kebenaran yang ada pada orang itu. Enggak, bukan itu tujuannya. Tetap katakan yang benar Anda, yang salah saya.
Ya, bukan maksudnya dengan lemah lembut itu tadi posisinya dirubah nanti. Yang benar saya, yang salah Anda, tidak. Tetap yang salah-salah, yang benar-benar. Tapi di sini yang benar itu akan merelakan haknya. Ya sudahlah, daripada ribut-ribut. Ya. Ya. Kalau di Saudi itu kalau nggak salah kebiasaan mereka, kalau ada ya kan diceritai beberapa teman-teman di sana itu, kan antum tahu sendiri mobil-mobil di Saudi itu, ya yang mewah-mewah, tapi kadang remek-remek gitu ya. Ya, peyok apa itu sudah nggak diurus sama mereka. Jadi kalau ada yang nyenggol atau nabrak ketika parkir gitu, mereka menulis kertas kemudian ditaruh di kacanya itu. Ya, sebagai permohonan maaf sekaligus ada nomor teleponnya di situ. Ya, afwan, maaf, ya tadi saya habis nggak sengaja nyenggol mobil Anda. Ya, tapi kalau Anda berkenan, kalau Anda ingin untuk minta ganti rugi, maka ini nomor saya, silahkan dihubungi. Tapi nggak dihubungi sudah. Ya. Kalau di sini gimana? Kabur, ya. Kabur sudah. Yani fi majabil khasli annaka idza alanta lahul kalam la nalaka wa hadha syai'un musyahad. Apabila engkau berlemah lembut, maka dia pun juga akan berlemah lembut. Dan ini perkara yang bisa kita saksikan sehari-hari. Namun kata beliau, idza naza'ta ahadan fasayashtaddu 'alaika wa yazid. Tapi kalau Anda ngegas, ya, Anda keras kepada seseorang, maka orang ini pun juga semakin apa? Semakin keras kepada Anda. Walihada qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun hina arsalahuma ila Fir'aun. Karena Allah memerintahkan Musa dan Harun ketika diperintahkan kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan ucapan yang lemah lembut kepada Fir'aun agar Fir'aun mau sadar dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Ya, selesai dari poin yang nomor 13. Sebelum kita lanjut ke poin nomor 14, kalau ada yang mau ditanyakan tentang lemah lembut, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Tadi di awal Pak Ustaz menjelaskan atau menceritakan tentang sikap Nabi dengan Arab Badui dan sahabat Nabi kan berbeda. Yang saya tanyakan, ada riwayat sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Rasulullah tidak pernah marah selama 10 tahun. Apakah itu benar Pak Ustaz? Ya, Anas bin Malik memang tergolong sahabat yang sejak kecil sudah diserahkan oleh ibunya, yaitu Ummu Sulaim, untuk mengabdi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang tidak pernah tercatat di dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Anas bin Malik. Ya, tidak pernah tercatat di situ. Ini menunjukkan betapa Anas bin Malik benar-benar berbuat baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi pun tidak pernah marah kepada Anas bin Malik. Wallahu a'lam. Tidak ada riwayat Nabi memarahi Anas bin Malik. Yang lain? Kalau ada, kita lanjutkan poin nomor 14. At-ta'ammul. Di antara ada penuntut ilmu adalah at-ta'ammul, yaitu dia itu kalau mau berbuat sesuatu, dia renungkan terlebih dahulu. Ya, dia renungkan perbuatannya, ucapannya itu, apakah pantas untuk diucapkan, apakah pantas untuk dilakukan. Jadi seperti seakan-akan ada filternya, ada, bukan filter, ada penahannya. Sebelum dia berucap, sebelum dia berbuat, maka dia renungkan dulu, apakah ucapan yang saya ucapkan ini hak. Kalau dia hak, apakah ada manfaatnya, dan apakah ada mudorotnya. Perbuatannya juga gitu, apakah perbuatan yang saya lakukan ini hak,
betul ataukah batil, salah? Kalaupun itu betul, kalau saya tetap melakukannya, apakah ada dampak manfaatnya bagi saya? Atau justru saya mendapatkan mudarat? Ini namanya at-ta'ammul. Sifatnya seorang penuntut ilmu adalah dia itu suka merenungkan dulu sebelum bertindak. Ya. Kata beliau, at-tahalli bit-ta'ammul. Hendaklah seorang penuntut ilmu berhias dengan ta'ammul, yaitu merenungkan. Fa'inna man ta'ammala adraka wa qila ta'ammal tudrik. Karena dikatakan barang siapa yang selalu merenungkan maka dia akan mendapatkan. Sebaliknya atau juga ta'ammal tudrik, renungkan dulu baru kau akan mendapatkan, maksudnya mendapatkan manfaat dari ucapan dan perbuatanmu itu. Pikirkan terlebih dahulu. Wa alaihi fata'ammal inda takallum. Maka dari sinilah hendaklah engkau renungkan dulu ketika mau berbicara. Bimadza tatakallam, dengan ucapan apa kau berbicara. Wa ma hiya aidatuhu, dan apa dampaknya dari ucapanmu itu. Wa taharraz fil ibarah wal ada duna ta'annud au tahadluk. Hendaklah engkau waspada, berhati-hati dengan kalimat-kalimat yang akan kau gunakan dalam menyampaikan ucapanmu itu, dan hindari sikap ta'annud. Ya, ta'annud ini sikap berkeras diri, atau tahadluk ini tujuannya untuk menonjolkan diri. Wong-wong mengatakan, oh fulan ini pinter ya, orang cerdas ya, gitu. Maka kalau berbicara hindari ucapan-ucapan yang keras hati, menunjukkan keras, atau tadi menonjolkan diri, ya, menonjolkan diri. Di situ apa? Pelagiat. Oh iya, perhatian ya, untuk mencari perhatian orang-orang. Wa ta'ammal 'indal mudzakarati kaifa takhtarul qalib al-munasib. Dan ketika engkau mudzakarah ini seperti kayak rapat ya, atau gathering, kumpul, ketemu gitu. Maka perhatikan pembicaraan apa yang cocok kepada mereka. Ya kan? Pembahasan apa yang cocok kepada mereka, bahasa apa yang cocok kepada mereka, itu renungkan dulu. Dalil maknal murad, sesuaikan dengan makna yang diinginkan. Wa ta'ammal 'inda su'alis sa'il kaifa tatafaham as-su'al ala wajhihi hatta la yahtamila wajhain wa hakada. Dan renungkan ketika Anda menjawab pertanyaan dari seorang penanya. Ya, pahami dulu apa yang dimaksud oleh sang penanya tadi, sehingga jawaban yang kau jawab, yang kau lontarkan itu tidak mengandung bias, mengandung dua sisi. Jawabannya masih nyebur. Karena apa? Yang ditanya nggak paham apa yang ditanya, pertanyaannya. Wahakada, maka demikian kata beliau. Kita baca penjelasannya dari Syekh Utsaimin. Wa nazidu amran rabi'an wa huwa ta'ammul indal jawab. Kaifa yakunu jawabuka? Hal huwa wadihun la lubsa fihi au mubham. Kemudian ketika mau menjawab pertanyaan, renungkan dulu. Kau menjawab itu dengan jawaban yang apa? Apakah kau menjawab dengan jawaban yang jelas, atau justru jawabanmu itu ngambang? Paham ya? Jawabanmu itu jelas sehingga yang bertanya itu puas. Ya, bukan puas, kalau puas ya hidayah di tangan Allah. Maksudnya dia paham dengan jawabanmu, atau kau menjawab dengan jawaban yang masih samar-samar. Wahal huwa mufassalun au mujmal. Apakah kau menjawab dengan terperinci, atau kau cukup menjawab secara global? Itu juga perlu direnungkan. Ya, contoh misalnya ada yang nanya kepada kita tentang tentang apa misalnya? Enggak, tanya kepada kita. Nah, Ustaz,
apa yang dimaksud dengan al-azl. Ya. Al-azl. Antum mantuk ini. Ya. Baik, al-azl, maka ketika saya misalnya ditanya seperti itu, maka saya renungkan terlebih dahulu. Saya pikirkan terlebih dahulu melihat situasi yang ada sekarang. Apakah perlu dijawab secara terperinci atau cukup dijawab secara global? Karena di sini ada peserta anak-anak kecil, maka cukup saya jawab secara global saja. Ya, cukup saya jawab secara global. Ada yang bertanya, Ustadz, apa yang menyebabkan seseorang itu mandi janabah? Apa yang menyebabkan seseorang itu mandi sehingga dia bukan wudhu untuk bersuci, tapi dia bersucinya dengan mandi? Nah, ini saya renungkan dulu jawabannya. Apakah jawaban ini cocok untuk audiens yang notabene ada anak-anak kecil juga? Maka jawabannya cukup secara global, nggak perlu diperinci. Nah, maka biasanya saya istilahkan dengan yang menyebabkan mandi adalah yaitu masuk meskipun tidak keluar, atau keluar meskipun tidak masuk. Ya, yang tahu-tahu aja. Nah, ini jawaban secara apa? Global. Ustadz nggak paham, Ustadz. Nanti saja ini. Oh ya, karena tempatnya ya tidak memungkinkan, tidak cocok, maka perlu jawaban secara global. Ini namanya merenungkan. Direnungkan dulu ketika mau menjawab. Jangan langsung ceplos-ceplos, nggak apa-apa, kan ini ilmu, dijelaskan secara detail. Oh, jangan. Ya, setiap tempat ada kondisinya masing-masing. Hasbama taqtabi al-hal, sesuai dengan kondisi. Al-muhim at-ta'ammul. Yang penting di sini jangan disusu-kesusu. Kalau menjawab sesuatu, mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu, pikir terlebih dahulu. Yuridu bidzalika ta'anni wa alla tatakallam hatta ta'rifa madza tatakallam bih wa madza takunun natijah. Wa lihada yaqulun la tada' qadamaka illa haitsu alimtas salamah. Fal insan yakhtu wa la yad'u qadamahu fi syai'in hatta ya'rifahu. Fatta'ammul muhimmun wa la tata'ajjal illa idza da'atil hajatu ila dzalik. Kata beliau, bab ini mengajarkan kepada kita untuk tidak tergesa-gesa. Seperti misalnya ketika Anda berjalan, pastikan Anda meletakkan kaki di tempat yang tidak mencelakakan Anda. Nanti ya. Jadi kita kalau jalan ini, pastikan langkah kaki kita ini menginjak sesuatu yang memang selamat. Ya, kita selamat. Jangan sampai kita menginjak, kaki kita menginjak sesuatu yang akan menjerumuskan atau mencelakakan kita. Pokoknya jalan naik Melayu, gak usah ndelok ya bahwa ini di depan ada apa, Melayu woy. Ternyata di depannya apa? Jemuran. Ternyata di depannya got, atau ternyata di depannya ada kotoran kucing misalnya, diinjak sama dia. Maka ini permisalan dari beliau, yaitu agar kita tidak tergesa-gesa. Kecuali kalau memang ada kondisi-kondisi di mana kita mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan instan. Mau nggak mau memang harus cepat. Ya, apa misalnya? Refleks. Masa refleks? Nggak mikir. Pokoknya ada kondisi-kondisi di mana terkadang kita melakukan atau mengucapkan sesuatu tanpa merenung terlebih dahulu. Seorang penyair pernah mengatakan, qad yudriku al-muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalalu. Terkadang orang yang pelan-pelan, ya dia yang tidak tergesa-gesa alias pelan,
dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Sebaliknya, orang yang tergesa-gesa justru dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan karena dia nyungsep, ya, karena dia terjatuh gara-gara tergesa-gesa itu. Wa rubbama fata qauman ba'da amrihim minat ta'anni wa kana al-hazmu law ajalu. Kata beliau, tapi bisa jadi kebalikannya. Ada orang yang tidak mendapatkan tujuannya karena terlalu lambat, terlalu pelan dia itu. Padahal seandainya kalau dia itu cepat, maka dia akan mendapatkannya. Ya, maka pertengahan. Fal jawab, fa'idha darul amru baina an anna wa asbir au ata'ajjal au uqdim fa ayyuhuma uqaddim. Kalau kita diberi dua pilihan, kita kesusu atau kita renungkan dulu, kita pikir-pikir dulu, maka jawabannya adalah yaitu kita sabar dulu. Jangan bertindak, jangan berucap, tapi tahan dulu. Li'annal qawla awil fi'la idza kharajat minka la yumkin radduha. Ini penting ya buat yang pakai sosmed, buat yang pakai media sosial, ya mungkin keluarga Anda, ingatkan tentang hal ini. Ucapan apabila sudah keluar atau perbuatan apabila sudah terlanjur dilakukan, maka tidak akan mungkin bisa mengembalikannya lagi. Apa ada istilah bahasa Inggrisnya itu? Once you post, you can never take it back. Apa yang kau posting tidak akan bisa dikembalikan lagi. Ya. Maka berapa banyak orang-orang yang menyesal dulu melakukan atau menulis ucapan-ucapan yang batil atau memposting ya gambar-gambar yang batil. Ya. Maka kemudian itu akan menjadi aib bagi dia selama-lamanya. Ada wanita-wanita yang dulu mengumbar auratnya di media sosial, dia posting itu. Kemudian setelah itu dia menyesal. Ya, dia nggak bisa diambil lagi ya itu fotonya yang sudah nyebar. Nggak bisa, dari mana-mana sudah. Maka ini perlu namanya merenung dulu sebelum diposting, dipikirkan terlebih dahulu. Ya, jangan kejar setoran. Ya, pokoknya yang penting posting. Nanti salah atau betul tinggal dihapus saja kalau salah. Alias post-push istilahnya. Habis posting, hapus. Nggak dipikir, karena ngomong nggak dipikir. Ketika ketahuan salah, langsung dihapus sama dia. Naudzubillah. Lakin ma dumta lam taqul wa lam taf'al fa anta hurrun tamlikuha. Tapi kalau Anda belum mengucapkan, Anda belum melakukan perbuatan itu, maka Anda aman. Ya, maka Anda aman selama belum terucap, selama belum berbuat. Fata'ammal bimadza tatakallam bih. Maka renungkan dulu, terutama komentar-komentar ini ya. Ada orang-orang itu komentar itu sembarangan, mencela, mencaci maki. Akhirnya ketika diselidiki siapa yang punya akun ini, kemudian ditangkap sama polisi, lalu maaf. Iya, banyak nggak kasus kayak gitu? Berlindung di balik akun-akun palsu. Mentang-mentang namanya disamarkan, fotonya disamarkan, dikira nggak ada yang tahu. Ya. Ketahuan nggak? Bisa nggak ketahuan? Bisa. Ya, maka bijak dalam berkomentar. Ya, jangan sampai kemudian kita menulis sesuatu yang justru itu membahayakan diri kita. Wa ma hiya faidatul kalam. Apa faedahnya Anda ngomentar-ngomentari ada artis lagi cerai, artis buat ini dikomentari, dicaci maki? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Nggak ada. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, berkomentar yang baik, ya posting yang baik di media sosial. Kalau memang nggak bisa, mending nggak usah pakai media sosial. Ya, enak aman jemaah. Ya, kita sudah mempraktekkan enak nggak pakai media sosial. Ya, nggak ruwet, nggak bingung. Ya,
maka hendaklah dia berucap yang baik atau dia diam, lebih selamat. Kemudian kita ringkas di sini, kata beliau, wa taharraz fil ibarah wal ada, wa hadha aidan min ahammi ma yakun, fala tutlik al ibarata ala wajhin tukhad alaika, bal taharraz imma biquyudin tufiduha ilal itlaq, wa imma bitakhsisin tufiduhu ilal umum, wa imma bisyartin taqulu in kana kada aw ma ashbaha dhalik. Ini kata beliau, hati-hati dengan ucapan-ucapan yang mutlak, yang umum. Maksudnya gini, seorang ketika dia berkata, maka harus dia ikat dengan ikatan-ikatan. Jangan dibiarkan kata-kata yang Anda keluarkan itu nanti ditafsirkan liar oleh orang-orang. Paham ya? Jangan biarkan nanti orang-orang akan menafsirkan ucapan Anda dengan pemahaman-pemahaman yang liar, karena Anda mengucapkan dengan apa? Dengan umum. Anda mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang umum. Maka harus ada ikatan, harus ada pengkhususan. Ya, misalnya saya mengatakan bahwasanya kaum muslimin di zaman sekarang, maka mereka ini apa misalnya, kaum muslimin di zaman sekarang, mereka ini berada di dalam kubangan kesyirikan. Saya ngabarkan kayak gitu. Maka kalau ini kalimat yang masih umum ini akan dipahami oleh sebagian orang bahwa saya sedang melakukan apa? Takfir. Saya sedang mengkafirkan keumuman kaum muslimin. Bahaya. Padahal maksud saya, kebanyakan kaum muslimin itu terjatuh dalam perbuatan syirik. Ya. Diperjelas lagi bahwasanya ini hukum secara umum. Adapun individu-individunya harus ditegakkan apa dulu? Hujjah terlebih dahulu. Ini harus dijelaskan, apalagi orang-orang di zaman sekarang ini suka memelintir ucapan, motong-motong video, ya, dan banyak korbannya kayak gitu. Maka harus diikat dengan ikatan-ikatan. Contoh ya, Anda ditanya, Ustadz, sama seorang wanita, ya, Pak, sampean kan sering datang pengajian, sering taklim, ya. Saya tanya dong, kalau suami pelit, ya, suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, apa boleh istrinya mengambil uang dari suaminya tanpa sepengetahuan suami? Jawab apa Anda? Kalau Anda cuma jawab boleh, maka ini jawaban secara global. Jawaban secara global harus diperinci. Iya boleh, tapi hanya sebatas apa? Memenuhi kebutuhan. Kalau Anda bilang boleh secara mutlak, untek duit bojone. Kayak itu iPhone buat, katanya fulan ini boleh kok. Iya boleh ngambil uangnya suami. Bahkan dibawakan dalilnya, siapa dalilnya? Kisah siapa? Hindun, bojone siapa? Abu Sufyan. Malah apal dalilnya. Pokoknya wong-wong lak ngono. Yang menguntungkan dia apal dalilnya sama dia. Ya. Maka itu kalau perlu diperinci. Tapi kalau global ya sudah biarkan global. Tapi kalau khawatir disalahpahami sama orang, maka perinci. Wa qayyada al-mu'allif fi qawlihi duna ta'annud au tahadluq. At-ta'annud ma'nahu an tashqa 'ala nafsika ma'khudun minal 'anad. Penulis mengatakan, meskipun kau ini ketika berucap berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, namun jauhi perbuatan ta'annud. Ta'annud itu adalah membebani diri dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita.
Itu namanya ta'annud. Jadi membebani diri dengan apa-apa yang di luar batas kemampuan kita. Contoh misalnya suaranya dibuat-buat, jadi bikin-bikin suaranya. Nah, ini ta'annud. Atau dia tahadluk tadi, ingin untuk menonjolkan dirinya, maka nggak perlu. Dalam berucap tidak perlu ada sifat-sifat seperti itu. Kemudian di sini masalah tadi, kalau ada mudzakarah, ya ada perkumpulan, ada rapat, dan Anda sebagai pembicaranya, maka kata beliau, hendaklah Anda merenungkan tentang sarana-sarana apa yang cocok untuk menyampaikan ucapan Anda itu. Nah, kalau misalnya pakai sarana PowerPoint misalnya, maka kalau memang cocok pakai PowerPoint. Ya, itu harus direnungkan dulu, dipikirkan dulu. Kemudian tentang bertanya, renungkan dalam memahami pertanyaan orang yang sedang bertanya. Ini kata beliau menentukan jawaban Anda. Li'anna su'al yashul 'alal mas'ul an yastafhima minas sa'il madza turid. Karena yang paham tentang pertanyaan siapa? Yang bertanya atau yang ditanya? Yang bertanya. Kalau Anda memang kurang jelas dengan pertanyaannya, tanyakan balik kepada dia, apa maksudmu tadi? Tanyakan balik kepada dia, maksudmu tadi apa? Kalau memang Anda nggak paham pertanyaannya, maka baru ketika sudah dijelaskan dan Anda sudah paham pertanyaannya, baru kemudian Anda menjawabnya. Ya, baru Anda menjawabnya. Baik, pertanyaan. Ada seorang raja. Ini pernah terjadi di negeri Andalus. Ada seorang raja kaya raya. Dia menggauli istrinya ketika puasa di bulan Ramadan. Maka kemudian dia bertanya kepada seorang ulama. Maka sang ulama menjawab. Nah, ini kalau jawabannya ini Anda pikirkan. Sang ulama tadi menjawab ketika ditanya, ini gimana, saya habis menggauli istri saya ketika Ramadan, apa yang saya lakukan? Maka kata sang ulama tadi, hendaklah kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kau membayar kafarat. Apa kafaratnya? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ketika ditanya sama muridnya, wahai syekh, kenapa kau memberikan jawaban dia puasa 2 bulan berturut-turut langsung? Padahal yang nomor 1 apa dulu? Makan. Memerdekakan budak. Baru nomor 2 apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Baru nomor 3? Memberi makan 60 orang miskin. Tapi syekh ini tadi yang ditanya sama raja tadi langsung jawab yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak nyebutkan yang pertama tadi. Apa jawaban syekh? Dia bilang, kalau saya yang jawab membebaskan budak, budaknya dia akeh. Tahu ya? Dia punya budak banyak. Maka kalau membebaskan budak itu perkara yang ringan bagi dia. Dia bisa kapanpun membebaskan budak, karena budaknya banyak. Kalau saya jawab memberi makan 60 orang miskin, dia orang kaya. Dia bisa bahkan memberikan makan 60 juta orang miskin, bisa dia. Tapi kalau puasa 2 bulan berturut-turut, ini baru memberikan dampak kepada dia. Betul nggak yang dilakukan sama syekh ini tadi? Tahu nggak maksudnya? Betul nggak yang diperbuat sama syekh ini? Hah? Tahu ya tujuannya ya? Iya, karena kalau membebaskan budak ya gak ngefek dulu, Bang ya. Hukumannya itu gak ngefek. Tapi kalau disuruh 2 bulan berturut-turut, kroso deh. Kapok mana-mana, atau ngono mana kapok deh. Tapi kalau cuma membebaskan budak, meneh paling dibalai di mana nih deh? Enteng membebaskan budak. Betul nggak yang dilakukan sama syekh ini? Menjawab jawaban yang tepat nggak ini? Tepat. Hah? Tepat. Hah? Nah, ini betul direnungkan sama dia.
Dia ketika menjawab direnungkan, dia melihat kondisi raja tadi. Kondisinya raja ini direnungkan sama dia. Ini dia orang kaya, punya budak banyak. Nek tak kasih hukuman, kalau tak jawab membebaskan budak, gampang nanti dia. Tapi kalau puasa 2 bulan berturut-turut, ini akan ngefek bagi dia. Gampang lagi, Pak. Kumpul di Ramadan. Maka jawabannya salah. Salah ya? Iya, nggak boleh. Nggak boleh tetap. Karena syariat tetap mengharuskan alat tertib sesuai dengan urutan, tidak mengkhususkan bahwasanya ini khusus kalau orangnya kaya begini, kalau miskin begini, enggak. Bedakan. Ada memang yang itu kembali kepada ijtihad kita, namun ada juga yang memang sudah diatur di dalam syariat, harus seperti itu. Nggak boleh kemudian kita akal-akali dengan ijtihad, nggak boleh. Ya, maka disalahkan itu jawabannya Syekh itu. Tetap harus membebaskan budak. Adapun dampaknya bagaimana, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ketika menjawab harus jujur. Ya, harus jujur dalam menjawab. Urusan dia menggampangkan lagi Ramadan nanti. Iya, itu urusan dia sama Allah. Ini. Ya, maka meskipun kita merenungkan dulu, kita mikir dulu jawabannya, lihat kondisi orangnya bagaimana, namun tetap jawaban kita nggak boleh keluar dari batasan syar'i. Ya, wallahu a'lam. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk poin 15, yaitu at-thabat wa tasabbut. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, Terus tadi maksudnya sama dengan fokus ya tadi. Bisa diartikan fokusnya. 14 Tadi yang 14 itu tadi. Latihan dari yang ya bisa merenungkan, mikir dulu. Jadi dipikir, intinya itu kalau mau ngomong, tulisannya kan perhatian. Lebih marah perhatian berarti kayak fokus gitu, kayak konsentrasi. iya kayak tadi misalnya, dia memahami pertanyaan dari orang yang bertanya dulu, dipahami, sehingga itu menunjukkan jawabannya dia itu bagaimana. Kalau dia nggak paham dengan pertanyaannya, maka jawabannya meleset. Fokus ya. Iya, dia perhatikan betul. Kalau memang nggak paham, tanyakan balik kepada penanyanya, apa maksudmu, gitu. Beda dengan tadi ya, cari perhatian tadi beda ya. Orang yang menjawab kepingin cari perhatian biar Ya, ada yang suka ingin untuk menonjolkan dirinya, ya kan, dibuat-buat sama dia, gaya ngomongnya dibuat-buat, supaya orang-orang ini senang sama dia. Nggak perlu dengan sifat-sifat demikian, apa adanya. Wallahu a'lam. Kita buyar duluan, ini tidak buyar-buyar. Ya. Tapi kita kalah sama mak-mak sama. Ya. Semangat sudah. Tadi Bapak menanyakan tentang harus berpikir dulu kan Mas tadi ya, kalau melakukan sesuatu atau Mengucapkan. ngomong itu. Tapi pada kenyataan zaman sekarang itu kalau kita khususnya anak muda, kalau kita terlalu berpikir itu nanti kita kan bilang lemot gitu Pak Ustaz. Jadi kamu itu tidak think fast gitu, berpikir cepat gitu. Terus kalau kita bekerja dan berpikir itu gak tak. Jadi tadi disebutkan sama beliau, ada kondisi-kondisi yang memang kita dituntut untuk cepat mengambil tindakan. Ada kondisi-kondisi di mana kita dituntut untuk cepat, harus segera mengambil tindakan, mengambil keputusan itu. Kalau terlalu lama mikir ya apa kalau jadi dokter terlalu lama mikir, budal pasien ini, ada yang mati, saya tak istikharah disik, ya, tapi operasi bedah itu mikir disik. Anda ada memang hal-hal yang kita dituntut untuk mengambil tindakan secara cepat itu ada. Namun itu bukan dalam perkara-perkara yang sifatnya kita diberi keluasan untuk merenung dulu. Ada hal-hal yang kita harus merenung, memikirkan dan memikirkan dampaknya itu. Nah ini kalau bisa merenung, kalau bisa memikirkan terlebih dahulu, pikirkan dulu. Meskipun tak mikir terus. Ya, kapan mengambil keputusannya kalau mikir terus gak mari-mari, kakean mikir kan gitu. Ya, apalagi itu perkara-perkara besar. Ya, apalagi perkara-perkara besar berkaitan dengan darah, berkaitan dengan nyawa. Ya,
Orang-orang sekarang posting dengan kalimat-kalimat yang nggak mikir apa dampaknya. Dia nggak tahu kalau gara-gara postingannya itu ada nyawa yang melayang, ada darah yang tertumpah, ya ada orang yang tersesat gara-gara postingannya itu. Nggak mikir dia. Ya, pokoknya ngubah setoran. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.